Oke, selamat pagi teman-teman semua yang lagi nonton podcast di YouTube STT Saint Paul Bandung. Oke, hari ini ketemu lagi Shalom sama Alexa. Hari ini Alexa lagi kedatangan tamu nih. Beliau itu adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Boleh nih Ibu perkenalan dengan Ibu siapa? Ya, saya Nur Haida Nenggolan, semester 6, mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Oke, Iya. jadi Ibu Nur ini salah satu mahasiswi ya Bu ya di STT Saint Paul atau Sekolah Tinggi Saint Paul Bandung. Nah, Ibu kalau boleh tahu berarti angkatan berapa nih Ibu kalau semester 6? Saya 2019. 2019 ya, oke. Oke Bu, tanpa berlama-lama lagi, kita mau coba mulai nih podcast di minggu ini ya teman-teman. Jadi podcast minggu ini temanya itu mengapa memilih jurusan teologi. Nah, jadi mungkin kita hari ini bakal bahas seputar kenapa sih Ibu Nur ini milih ke jurusan teologi, terutama di Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Oke Bu, kita mulai sama pertanyaan pertama ya Bu. Jadi Alexa pengen tahu nih, Ibu kenapa sih Bu, maksudnya apa yang memotivasi Ibu dan apa yang melatar belakangi Ibu nih, jadi Ibu memilih masuk ke jurusan teologi gitu, padahal jurusan tuh banyak Bu. Kenapa milihnya teologi gitu. Oke, Mbak Alexa, pertanyaan ini tuh pasti jawabannya harus karena gitu ya. Dan kenapa? Pasti jawabannya harus karena. Nah, pertanyaan itu membuat kita kilas balik ke belakang. Kenapa? Jadi gini, kita sebagai orang percaya, kita harus memperlengkapi diri kita, iya kan? Istilahnya kalau kita ambil perumpamaan bengkel, teknisi. Saya teknisi, saya kerja di bengkel. Kalau saya mau jadi teknisi yang baik, lagi benar, saya harus memperlengkapi diri saya supaya saya bisa jadi teknisi yang baik, memperbaiki yang kurang baik ya menjadi lebih baik, gitu kan? Iya kan? Jadi teknisi yang baik di suatu bengkel. Atau nih, saya kan kerja di properti nih, sambil properti, saya tahu banget bangunan gimana. Kalau bangunan itu rusak, ya kita harus memperbaiki bangunan itu, merenovasi bangunan itu seperti apa. Kita harus tahu juga dulu ngebangun itu seperti apa, dari mana gitu kan, dari bopleng, terus slope, terus naik bata, terus gimana sih caranya gitu kan. Kita kan harus memperlengkapi diri kita dengan itu. Sama dengan ini. Saya guru sekolah minggu. Saya harus memperlengkapi diri saya gimana supaya saya ngajar tuh benar, ngajar tuh baik. Tujuan saya itu apa? Dengan saya memperlengkapi diri saya supaya ngajar tuh gak salah. Gitu. Oke, berarti serius banget ya. iya sih, serius banget ya. Emang harus agak serius ya Bu. Ada seriusnya, ada momen nyantainya lah. Kita ngobrol-ngobrol lah ya Bu ya. Kalau gini, kalau banyak pertanyaan yang seperti itu dijawab dengan itu panggilan saya. Satu, kedua, saya mau jadi pendeta. Ketiga, saya supaya bisa berkhotbah dengan baik dan benar gitu ya. Iya. Nggak salah, nggak salah. Saya juga ada sih seperti itu. Hanya pengajaran-pengajaran pengajaran dan pemahaman yang kita dapatkan mungkin nggak dari Saint Paul, dari sekolah teologi ya. Mungkin kita bisa dapatkan dari Komsel atau dari pengajaran-pengajaran kelompok-kelompok yang kita dapetin, yang kita punya. Tapi kalau untuk memperlengkapi diri dan supaya punya dasar gitu, oh ini loh, saya itu seorang Kristen yang harus memperlengkapi diri saya. Terus sebagai orang percaya, nggak semua harus memperlengkapi diri tuh di sekolah teologi, nggak. Cuma saya mengapa memilih jurusan teologi? Saya percaya bukan saya yang pilih, Tuhan yang pilih saya gitu. Dan Tuhan juga yang pilih saya ke STT Saint Paul ini. Gitu. Oke, berarti jadi sebenarnya Ibu kesini tuh bukan cuman karena dari ibunya sendiri pengen gitu ya di teologi, tapi memang karena Tuhan juga memanggil Ibu untuk memilih jurusan teologi. Mungkin seperti itu Bu.
lebih tepatnya iya. Lebih tepatnya begitu ya. Menjadi duta. Menjadi duta. Oke. Terus kan ibu milih nih jurusan teologi karena yang tadi ibu bilang diperlengkapi juga gitu. Terus karena memang keinginan sendiri dan panggilan Tuhan. Dan kenapa nih ibu milihnya Sekolah Tinggi Saint Paul Bandung? Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Iya. Alasannya apa nih, Bu? Baik, gini. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya mendaftar di STT Saint Paul, sebenarnya saya sudah mendaftar di STT yang lain di Bandung. Hanya inilah Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya itu ya, Mbak Alexa. Saya mendaftar di STT yang lain, ada banyak kendala. Ada banyak kendala dan salah satunya adalah kendala asrama. Saya ibu rumah tangga, anak 2, suami 1. Nggak mungkin saya tinggalin juga asrama. Terus kemudian biaya. Jadi ada kesempatan buat saya untuk belajar di STT Saint Paul ini dengan dukungan biaya dari Bapak rohani saya. Dari Bapak rohani ya, Bu. Oke, jadi Dari mungkin lembaga yang beliau pimpin. Oke, jadi ada alasan tertentunya ya, Bu ya, terutama mungkin di masalah finansial dan masalah di asramanya ya, Bu. Makanya memilih STT Saint Paul Bandung. Oke. Lalu Bu, apa aja sih, Bu? Jadi yang Ibu pelajari gitu di jurusan teologi di STT Saint Paul tuh apa aja nih yang Ibu pelajari dan apa yang Ibu dapatkan gitu? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekaligus sulit ya gini. Jadi gini, di semester pertama saya itu antusias kan belajar, pengen sekolah teologi, pokoknya saya pengen antusias. Semester pertama saya pikir saya akan belajar Alkitab di situ kan. Nah, semester pertama saya dapat psikologi, terus semester pertama semester 2 itulah gambar umumnya lah ya, sejarah gereja Indonesia itu sampai ke situ dipelajari sejarah bapak-bapak gereja. Wah, ternyata memang benar, tidak hanya kita menggali isi Alkitab, tapi kita juga menggali agama Kristen secara global, itu sejarah dari awal. Jadi kita itu tidak hanya bisa bicara Alkitab, tapi juga bicara mempelajari konsep yang lebih luas dari itu. Gitu. Psikologi kita pelajari, sejarah gereja kita pelajari, hermeneutik apalagi. Hermeneutik itu apa nih, Bu? Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang kayak masih bingung nih, hermeneutik itu apa sih gitu. Ya, itu tadi menggali isi Alkitab. Tapi Alkitab ini banyak nih, Kejadian sampai Wahyu. Kita gali, kita kerucutin per perikop atau ayat. Nah, itu kita gali. Ada tuntunannya. Kalau mau tahu, ayo sama-sama dengan saya masuk sekolah teologi, jurusan teologi di STT Saint Paul. Jadi biar dapat ya, Bu, yang Iya. Ibu pelajari, teman-teman di luar sana juga bisa terbayang nih kan. Mungkin kalau sekarang masih meraba-raba mungkin ya, Bu ya, kayak apa nih gitu kan. Tadi Ibu Nur sempat jelasin itu mata kuliahnya apa aja gitu kan, masih bingung. Mungkin kalau misalnya bergabung di STT Saint Paul bisa lebih terbayang ya, Bu, lebih masuk gitu ke mata kuliah yang yang sudah Ibu pelajari nih. Yeah. Oke, Bu. Alexa jadi penasaran juga nih, Bu. Pengen tahu kalau menurut Ibu sendiri mata kuliah apa sih yang paling menarik gitu selama Ibu berkuliah di jurusan teologi di STT Saint Paul Bandung? Dari semester 1 sampai sekarang saya semester 6. Kalau ditanya, ini pertanyaan ada 3 kali pernah ditanyakan kepada saya. Mata kuliah mana yang paling menarik buat saya? Bagi saya semua menarik.
semua menarik. Semua menarik. Karena itu memperlengkapi saya. Iya, menarik semuanya. Kalau saya mau pilih 1, 2, apa 3, semua menarik. Jadi bingung ya Bu milihnya yang paling itu, karena semua udah menarik aja ya Karena buat mereka jujur ya. karena itu menjadi satu kesatuan. Nggak ada, saya pilih misalkan mata kuliah psikologi yang paling menarik. Tapi mata kuliah psikologi tanpa pengantar misi misalnya, Jadi kurang ini ya timbang. Bu. Jadi kurang apa ya? Kurang dapet gitu ya feel dari mata kuliahnya Kurang gitu ya. blend. Kurang Soalnya blend, ya. benar kurang blend. Kalau Ya. berdoa kan cuma satu tangan lah gitu, kurang gini lah. kurang lengkap ya Bu ya jadinya. Jadi Iya. antar mata kuliah tuh saling berkesinambungan mungkin begitu ya Bu. Oke. Nah, terus manfaat apa aja nih yang Ibu rasakan selama Ibu berkuliah di jurusan teologi? Banyak. Boleh disebutin Kalau Bu? sebutin satu-satu bisa panjang nih podcast. Mungkin salah berapanya boleh Bu, beberapa Oke. diceritain nih. Iya. Jadi misalkan mangkuk ya. Mangkuk kalau isi air sedikit itu saya bisa nambahin setengah, 3/4 atau bahkan sampai penuh gitu. Terus yang tadinya pemahaman saya tentang gereja, juga tata gereja, doktrin kayak gitu, hanya selingkup di mana saya bergereja. Tapi sekarang saya jadi paham, oh ini loh gereja di tengah dunia ini. Gitu. Oh, bukan saya di tengah gereja, tapi ini loh gereja di tengah dunia ini seperti apa. Di situ saya mempelajari banyak. Dan saya bisa di sini juga saya bisa lebih bukan menilai ya Mbak Alexa. Mempunyai pandangan yang lebih luas dan lebih berbeda gitu untuk melihat orang dan melihat dunia sekitar gitu. Oke, Dan lebih apa ya, siapa sih diri kita ini. jadi lebih mengenal diri kita ya Bu lewat jurusan teologi. Wah, keren banget nih. Berarti semenarik itu ya Bu jurusan teologi itu untuk Ibu ya? Sangat. Oke, Bu, sama ini nih, Alexa juga penasaran Bu. Ibu nih kan mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi nih, terutama di STT Saint Paul Bandung. Kalau boleh tahu Bu, apa sih kesan-kesannya Ibu lah selama berkuliah nih di STT Saint Paul Bandung? Kesan jujur atau nggak jujur nih? Jujur dong, biar teman-teman di luar sana tahu nih gitu pengalaman Ibu. Kan kita juga penasaran nih sebagai mungkin orang-orang awam gitu yang kurang paham apa mengenai jurusan teologi. Dengan adanya Ibu di sini bisa memberikan apa ya, titik cerah gitu bagi kita yang mungkin nanti ada juga nih teman-teman di luar sana yang mau masuk sekolah teologi, jadi terbayang, oh seperti ini ya gitu kuliah di apa jurusan teologi seperti itu Bu. Jadi gimana tuh Bu? Terlebih di Saint Paul gitu ya. Ya, terutama di Saint Paul sih. Boleh saya bilang kalau berkuliah di jurusan teologi ini di Saint Paul ini saya banyak dibantu, baik dari segi materi mata kuliah, tugas-tugas yang banyak itu. Saya banyak dibantu dan dibimbing sama dosen-dosen juga para staf di STT Saint Paul. Nggak berat kok. Nggak berat ya Bu? Banyak dibantu. Dalam arti bukan dibantu yang negatif ya. Kalau kita dapat kesulitan, kita dibantu. Cara mengerjakan tugas itu seperti apa, terus mengelola waktu. Gimana ya? Saya kan ibu rumah tangga, terus bekerja juga di dunia sekuler gitu ya, belum full. Terus kuliah juga, ngurus anak-anak juga, jadi kan banyak lah. Tapi kita dibantu. Kampus tuh sangat mengerti sekali para mahasiswanya itu seperti apa.
Berarti memang dari STT-nya sendiri juga memahami banget ya Bu. Jadi memahami betul bagaimana keadaan dari setiap mahasiswanya ya Bu. Jadi kesan yang Ibu rasakan ya gimana nih Bu Ya. bilangnya? Kesan saya tidak berat. Tidak berat ya? tapi juga tidak ringan. Nah, dalam arti kok tidak berat, kok tidak, tapi juga tidak ringan. Kok bisa kayak gitu ya? Iya bisa. Gini, di mana sih kuliah yang tidak ada tugas? Di mana sih kuliah yang tidak ada tujuan yang akan kita capai gitu kan? Pasti ada. Dan itu berproses. Prosesnya itu tidak mudah, berliku-liku, gitu kan? Melurus aja gitu kan enggak. Iya. Ada proses, ada jalurnya yang harus kita lewati. Nah, untuk menjalani itu kita tidak berjalan sendirian. Kalau memang benar kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan juga kan kirim utusan-utusannya, kirim orang-orang yang ada di sekitar kita, kirim dosen atau para mahasiswa teman-teman untuk menolong kita. Kita tuh dibimbing, diarahkan gitu. Kita. Gimana ya cara jelasinnya ya? Iya, Diarahkan, dibimbing supaya tidak merasa bahwa saya nggak bisa. Terus satu, kedua, dibimbing secara rohani juga. Iya. Oke. Jadi diperlengkapi, dibimbing secara rohani, dibantu. Apalagi sih, banyak sih. Banyak ya Bu. Jadi memang harus gabung dulu sih ya Bu Supaya ya. tahu. Supaya tahu gitu. Jadi kayak gini loh, sebegitu asiknya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Iya. Ya benar ya Bu ya. Oke. Sama ini Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Alexa. Apa sih yang ingin Ibu lakukan gitu nanti ketika Ibu lulus dari Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung? Pasti ada ya, pasti ada yang ingin saya lakukan. Di mana Tuhan berkehendak, kemana Tuhan inginkan saya, apakah itu di ladang misi, apakah itu terus mengajar di sekolah minggu, pasti Tuhan akan tetapkan satu pekerjaan, satu misi, satu hal yang ingin Tuhan lakukan, yang Tuhan ingin saya lakukan. Itu sama seperti ini. Kenapa saya memilih jurusan teologi, terus kenapa di STT Saint Paul? Kalau ibarat panci, kita mendidihkan air di panci. Kalau kita terus aja kompornya nggak dimatiin sampai mendidih, lama-lama air itu kan menguap, habis. Nah, biarkan air itu mendidih, isi lagi, mendidih lagi. Kalau ibaratkan ada lagu anak sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, gitu kan, mendidih terus. Jangan biarkan airnya terus menguap, habis, pancinya gosong, bolong, bocor. Iya Bu, Gitu. Pasti ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan setelah nanti lulus teologi. Saya percaya itu, dan saya gak bisa bilang sekarang karena masih apa ya, mungkin masih rencana Tuhan ya Bu, nanti ke depannya Tuhan yang akan tentukan. tentukan. Saya yakin dan percaya itu. Mungkin ya kita sebagai manusia boleh ya Bu berharap kita pengennya seperti ini, tapi kan balik lagi Tuhan yang menentukan jalan ke depannya akan seperti apa Ya. gitu ya Bu. Karena saya milik Tuhan, hidup saya punya Tuhan. Kok saya ngatur Tuhan? Iya, harusnya Tuhan ya yang mengatur kita, masa kita ngatur Tuhan. Oke Bu, sebelum berakhir nih, Ibu ada pesan-pesan nggak dari Ibu pribadi untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton podcast hari ini tentang jurusan teologi, terutama di STT Saint Paul Bandung? Tadi udah saya jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang baru gabung Bu, belum nonton dari awal. Oke. Jadi kita sebagai orang percaya, untuk memperlengkapi diri kita semakin lagi, tidak salah kalau kita memilih jurusan teologi. Bagi yang terpanggil pun bagi yang tidak terpanggil.
bukan hanya belajar memperlengkapi diri semakin dalam, semakin luas, semakin fokus, tapi juga kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang itu akan sangat berbeda antara pribadi per pribadi. Misal antara saya dengan Bapak Ibu, teman-teman yang nonton gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi dari sekolah teologi ini, sekolah tinggi teologi dari jurusan teologi itu memang apa ya, memperlengkapi kita ya Bu, membentuk kita supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi di bawah naungan Tuhan. Mungkin seperti itu kali ya Bu, kalau bahasa umumnya yang bisa ditangkap orang-orang. Bisa. Kalau untuk memperlengkapi diri kita untuk supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, nggak usah sekolah teologi, nggak usah pilih jurusan teologi, jurusan sekuler yang lain aja, misalnya filsafat yang lain gitu, fisika atau ilmu komunikasi yang lebih tren saat ini untuk ke zaman sekarang ini yang sangat berbau-bau medsos, ya kan, betul. Itu lebih unggul, lebih wah lah gitu. Tapi kalau untuk ingin lebih memperlengkapi diri, menerima, menjawab panggilan diri gitu ya, untuk lebih diperlengkapi lagi, lebih menjawab. Kalau anak sekolah minggu tuh punya lagu lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Jadi menangis nih. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Masuk jurusan teologi. Intinya masuk jurusan teologi. Di mana Bu jurusan teologinya? STT Saint Paul Bandung. Harus di STT Saint Paul Bandung karena dari pengalaman yang tadi Bu Nur sudah ceritakan juga memang semenarik itu ya Bu. Jadi teman-teman di luar sana yang sudah terpanggil dan mungkin yang belum terpanggil, mudah-mudahan setelah menonton podcast kali ini jadi lebih jadi lebih terbuka mungkin ya Bu. Dari pengalaman yang Ibu sampaikan bisa memotivasi juga teman-teman di luar sana untuk bergabung di STT Saint Paul Bandung. Bagi yang ragu-ragu, ayo jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu. Pesannya ya dari Bu Nur, jangan ragu-ragu nih teman-teman. Oke, Ibu, sebelum kita berpisah di podcast minggu ini dan di hari ini, kalau Ibu berkenan boleh Bu ditutup dengan doa. Oh ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ampunkan segala dosa kami Tuhan, biar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk podcast yang sudah berjalan ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kabar berita semakin tersebar seluruh penjuru dunia dan semua orang boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kami, doa dan permohonan ucapan syukur kami hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Terima kasih banyak Ibu Nur atas kesempatannya, untuk waktunya dan sharingnya nih. Ibu bisa bagikan untuk Alexa di sini dan untuk teman-teman yang lagi nonton nih podcast hari ini. Oke, mudah-mudahan di lain waktu ya Bu kita bisa bertemu lagi di podcast dengan materi yang lebih asik lagi, yang lebih wow lagi ya Bu ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita STT Saint Paul Bandung. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi nonton juga, yang misalnya punya kerabat atau teman-teman sendiri terpanggil untuk ikut atau bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung, bisa mendaftarkan dirinya karena kita sekarang lagi membuka mahasiswa baru nih. Kesempatan teman-teman untuk bergabung di sini sangat luas dan yang pastinya nggak akan sia-sia ya Bu ya, kalau misalnya gabung di STT Saint Paul Bandung. Oke, kali ini kita harus berpisah dulu, nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah.